Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Sukmahalin, NIM 2018-12-11-086, ingin menjelaskan jawaban dari soal intermediate latihan exercise 311. Perusahaan Kavamana Lisco income statement for the year end Desember 31 2019. Pencatatannya ada revenue pada service revenue-nya di kredit itu 12.590. Itu dari service revenue yang ada di adjusting trial balance. Terus ada expense, itu salaries expense di debit sebesar 6.840. Itu dari salaries and wages expense pada adjusting trial balance. Lalu ada rent expense sebesar 2.760, itu dari rent expense pada adjusting trial balance. Lalu selanjutnya ada depreciation expense sebesar 145 dari depreciation expense adjusting trial balance yang ada di soal juga. Lalu selanjutnya ada interest expense sebesar 83, itu ada pada interest expense di adjusting trial balance pada soal. Lalu selanjutnya yang terakhir ada net income, yaitu sebesar 2.762 jumlah dari keseluruhannya. Lalu selanjutnya yang B, statement of retained earnings dari perusahaan Kavamana Lisco for the year end Desember 31 2019. Itu pencatatannya ada retained earnings terhitung dari Januari tanggal 1 sebesar 11.310 atau termasuk net income sebesar 2.762 less atau pengurangannya ada dividen sebesar 3.000. Retained earnings Desember 31 pencatatannya yaitu sebesar 11.072. Lalu selanjutnya yang C, SOFP dari perusahaan Kavamana Lisco Desember 31 2019. Itu yang pertama pencatatan non current asset ada property, plant and equipment sebesar 18.050. Itu dari equipment pada adjusting trial balance yang ada di soal. Tinggal dimasukin. Terus ada pengurangan dari accumulated depreciation sebesar 4.895. Itu dari accumulated depreciation equipment yang ada di soal dipindahkan menjadi debit. Hasil pengurangannya 13.155. Terus selanjutnya ada current asset, yaitu prepaid rent, account receivable, cash. Prepaid rent-nya itu prepaid rent 2.280, account receivable-nya ada 6.920, cash-nya 18.972. Total current asset-nya di kredit itu sebesar 28.172. Dijumlahkan dari accumulated depreciation yang 13.155 ditambah sama 28.172, penjumlahan total aset seluruhnya ada 41.372 US dollar. Itu untuk yang aset. Lalu selanjutnya yang equity and liability, itu equity-nya ada share capital ordinary di debit sebesar 20.000 dari share capital ordinary yang ada di adjusted trial balance yang ada di soal.
Terus ada retained earnings sebesar 11.072. 11.072 itu dari beginning balance ditambah net income dikurang dividen sama dengan ending balance-nya, yaitu sebesar 11.072. Dijumlahkan yang share capital ditambah return earnings tadi 20.000 ditambah 11.072 yaitu 31.072. Terus selanjutnya setelah equity ada current liability, ada notes payable sebesar 5.700. Itu dapat dari notes payable yang ada di adjusting trial balance di soal. Lalu ada account payable sebesar 4.472.000. Lalu selanjutnya ada interest payable sebesar 83. Total current liability seluruhnya ada 10.255. Lalu total equity and liability keseluruhan itu ada 41.327 US dollar. Lalu selanjutnya untuk exercise 3.12 di soal itu instruksinya prepare an income statement and retain earning statement for the year ending December 31, 2019 and include unclassified statement of financial position Desember tanggal 31 atau akhir tahun. Yang pertama itu income statementnya dari perusahaan Flying Design Agency for the year end Desember 31, 2019. Pencatatannya ada revenue, yaitu advertising revenue sebesar 58.500 di kredit. Itu 58.500. Selanjutnya 58.500 dari revenue yang ada pada adjusting trials balance di soal. Selanjutnya ada expense, yaitu salaries expense sebesar 12.300. Itu ada pada adjusting trials balance di soal, salaries and wages expense. Lalu ada depreciation expense sebesar 7.000. Itu juga ada di soal atau di laporan adjusting trial balance-nya. Lalu ada rent expense sebesar 4.000, art supplies expense sebesar 3.400, insurance expense sebesar 850, interest expense sebesar 500. Itu semua dari adjusting trials balance yang ada di soal. Lalu total expense-nya ada 28.050. Net income-nya ada 30.450 atau hasil keseluruhannya. Lalu lanjut lagi ke statement of retained earnings pada perusahaan Flying Design Agency for the year end Desember 31, 2019. Itu ada pencatatan retained earnings Januari tanggal 1 yaitu sebesar 3.500, add net income sebesar 30.450, retained earnings Desember tanggal 31, 2019 itu sebesar 33.950. Lalu SOFP Flying Design Agency Desember 31, 2019 asetnya ada printing equipment sebesar 60.000 di debit, less accumulated depreciation printing equipmentnya itu ada 35.000 di debit. Lalu selanjutnya dikurangi menjadi 25.000 US dollar itu di kredit. Lalu ada art supplies sebesar 50.000. Terus ada prepaid insurance sebesar 2.500. Lalu ada accounts receivable sebesar 21.500. Ada
account receivable sebesar 21.500, cashnya sebesar 10.000, lalu total keseluruhan asetnya ada 64.000. Nah, yang aset ini diambil dari debit yang ada di adjusting trial balance yang pertama, yaitu ada cash, account receivable, dari supplies, terus dari prepaid insurance yang ada di adjusting trials balance atau ada di soal pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu lanjut ke equity and liability-nya. Untuk equity-nya ada pencatatan share capital ordinary yaitu sebesar 10.000. Lalu ada retained earnings 33.950. Totalnya 43.950. Lalu liability-nya ada pencatatan notes payable sebesar 5.000, account payable 8.000, unearned advertising revenue-nya 5.600, salaries payable-nya 1.000. Lalu salaries payable-nya 1.300, interest payable-nya 150. Total liability-nya yaitu 20.050. Total equity and liability keseluruhan sebesar 64.000. Lalu pertanyaannya answer the following question. Itu ada 2 pertanyaan. Langsung aja. Jawabannya kalau yang pertama based on interest payable Desember 31 2019 itu interestnya itu sebesar 25 per bulan atau 5% dari not payable. 5% dikali 12 dalam 1 tahun itu sama dengan 6% interest per year atau per tahun. Yang kedua, salaries expense-nya 12.300 less salaries payable, pencatatannya 12/31/19 atau tanggal 12 bulan 31 2019 di akhir tahun sebesar 1.300 sama dengan 11.000. Nah, total payments-nya itu 17.500 dikurangi 11.000 sama dengan 6.500 salaries payable pada tanggal 12 Desember 2019. Lalu selanjutnya untuk exercise 317 Maret itu soal instruksinya jurnal Maret transaksi provide explains for the journal entry. Itu yang pertama tanggal 1 Maret itu ada cash pada share capital ordinary, cash debit, share capital ordinary di kredit sebesar 60.000. Terus tanggal 3 ada land, building, equipment, land 10.000, building 22.000, equipment 6.000 di debit, cash di kredit sebesar 38.000. Itu termasuk purchase Missile Wife Gold Land. Tanggal 5 Maret pencatatan advertising expense di debit sebesar 1.600, cashnya sebesar 1.600 di kredit, itu paid for advertising atau pembayaran untuk advertising. Tanggal 6 Maret ada prepaid insurance sebesar 1.480 di debit, cash 1.480 di kredit. Itu prepaid for 1 year insurance policy. Lalu tanggal 10 Maret ada pencatatan equipment di debit sebesar 2.500, account payable di kredit sebesar 2.500.
Lalu tanggal 18 Maret ada cash di debit sebesar 1.200, service revenue di kredit sebesar 1.200. Tanggal 25 Maret ada dividen sebesar 1.000, cash 1.000 di kredit. Cashnya termasuk di kredit. Karena declared and paid sebesar 1.000, cash dividen. Tanggal 30 Maret ada wages expense di debit sebesar 900, cashnya termasuk di kredit sebesar 900 karena paid wages expense. Lalu tanggal 30 lagi itu di soalnya paid young company in full, berarti account payable di debit sebesar 2.500, cash di kredit sebesar 2.500 karena paid creditor on account. Lalu tanggal 31 Maret ada cash di debit sebesar 750, ada service revenue di kredit sebesar 750 karena receive cash for service performer. Untuk yang exercise 317 tadi langsung pencatatan berdasarkan transaksi yang ada dari tanggal 1 Maret, tanggal 3 Maret, tanggal 5 Maret, 6 Maret, 10 Maret, 18 Maret, 25 Maret, 30 Maret, sampai 31 Maret yang ada di soal. Tinggal transaksi dari company tersebut dibikin jurnalnya. Jadi langsung dimasukin angkanya. Lanjut untuk yang problem 32 itu Desember tanggal 31 pencatatannya ada account receivable di debit sebesar 3.500, advertising revenue sebesar 3.500 di kredit. Lalu ada tanggal 31 lagi lanjutan ada unearned advertising revenue sebesar 1.400 di debit, advertising revenue 1.400 di kredit. Ada art supplies expense di debit sebesar 5.400. Lalu ada art supplies sebesar 5.400 di kredit, depreciation expense-nya ada 5.000, accumulated depreciation ditaruh di kredit sebesar 5.000. Lalu ada interest expense sebesar 150, ada interest payable sebesar 150 di kredit juga. Lalu ada salaries expense sebesar 1.300, salaries payable di kredit sebesar 1.300. Lanjut ke yang B-nya atau income statement. Dari perusahaan Mason Advertising Agency tadi, for the year end Desember 31 2019 itu ada revenue, advertising revenue-nya sebesar 63.500, expense-nya ada salaries expense sebesar 11.300 di debit, art supplies expense sebesar 5.400 di debit, depreciation expense sebesar 5.000 di debit, rent expense sebesar 4.000 di debit, insurance expense sebesar 850 di debit, interest expense sebesar 500 di debit. Total expense-nya ada 27.050. Net income-nya ada sebesar 36.450. Itu untuk income statement. Lanjut ke statement of retained earnings dari perusahaan Manson Advertising Agency for the year end Desember 31. Retained earnings pencatatan Januari tanggal 1 ada 3.500, add ditambah net income sebesar 36.4.500. Retained earnings-nya Desember tanggal 31 yaitu totalnya ada 39.950. Selanjutnya SOFP dari Manson Advertising Agency ini, asetnya ada printing equipment sebesar 60.000 di debit, less-nya accumulated depreciation printing equipment sebesar 33.000, itu ada 27.000 totalnya. Terus ada
Lalu selanjutnya ada statement of financial position dari Mansion Advertising Agency Desember 31 2019. Asetnya ada printing equipment di debit sebesar 60.000, less accumulated depreciation printing equipment sebesar 33.000, dikurangi totalnya menjadi 27.000. Lalu ada art supplies di kredit sebesar 3.000, prepaid insurance sebesar 2.500 di kredit, account receivable 23.500 di kredit. Lalu cashnya sebesar 11.000, total aset keseluruhannya ada 67.000. Lalu lanjut ke equity and liability. Equity-nya ada share capital ordinary di debit sebesar 10.000, return earnings 39.950 di debit. Totalnya ada 49.950. Untuk liability-nya ada notes payable 50.000 di debit, account payable 5.000 di debit, unearned advertising revenue ada 5.600 di debit, salaries payable-nya ada 1.300 di debit, interest payable ada 150. Lalu total liability-nya ada 17.050 di kredit, total equity and liability. Lalu total liability and total equity and liability-nya ada 67.000. Itu interestnya 50 per bulan, yaitu 1% of the not payable. 1% dikali 12 atau 1 tahun sama dengan 12% interest per tahun. Salaries expense-nya ada 13.300. Yang tadi 13.300 itu less salaries payable sama dengan total payment-nya ada 12.500 dikurangi 10.000. Hasil salaries payable-nya yaitu 2.500.